Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala taufiqihi wa ihsanih wa syukru lahu ala azimi lutfihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Hadirin jamaah pemirsa Wahda TV Depok yang mudah-mudahan sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020. Kembali kita bisa melanjutkan kajian kita tentang ruqyah syar'iyyah. Kajian yang sangat penting, yang ini akan menjadi sumbangsi dari permasalahan masyarakat kaum muslimin yang sedang sakit, baik yang sakit secara fisik ataupun non fisik, atau sakit baik secara medis ya ataupun non medis. Yang mana ruqyah syar'iyyah adalah bagian dari solusi yang Rasulullah SAW ajarkan dan juga para sahabat ajarkan. Maka tentunya kita menghidupkan ruqyah syar'iyyah dalam masyarakat adalah bagian dari menghidupkan sunnah Nabi SAW. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada peringatan-peringatan yang penting bagi ruqyah. Yang pertama, kadang ketika Anda membaca doa ruqyah, penderita merasa pusing, tercekik atau gemetar, sekalipun ternyata tidak ada jin yang muncul. Ya. Maksudnya tidak ada reaksi teriak atau kesurupan, ya. Maka hal ini perlu diulangi kembali ya 2-3 kali ya. Dan juga agar pasien tersebut lebih konsentrasi lagi. Jadi lebih konsentrasi, ajak pasien tersebut untuk meminta pada Allah lebih khusyuk lagi, lebih benar-benar menjiwai, maka insya Allah jin dalam tubuhnya itu akan muncul. Tapi kalau kondisi pasiennya tidak khusyuk, tidak yakin dengan ayat Al-Quran yang dibacakan, yang dijadikan sebagai obat, maka ini reaksi juga akan kecil. Kemudian berikutnya, agar menjaga syariat ya, jadi pada pasien juga memakai baju muslim. Mungkin barangkali ketika dia memakai bajunya tidak islami, nutup auratnya tidak sempurna, maka menjadi salah satu sebab jin yang dalam tubuhnya tidak bereaksi. Kemudian berikutnya, kalau ada gambar-gambar ya, ada gambar-gambar yang muncul di dekat tempat kita meruqyah, sudah dibuka Pak, maka ini akan menjadi sebab tidak terkabulnya doa-doa kita. Ya, ada yang kemudian sudah dibacakan berkali-kali karena ada gambar yang bernyawa di situ, maka kemudian menjadi tidak muncul reaksinya. Kemudian juga dengan cara apa? Memberikan ayat-ayat ya ruqyah yang bisa diputar ya selama 1 bulan atau 1 pekan ya, yang ini akan menjadi salah satu cara untuk melemahkan
jin yang ada, sehingga kemudian nanti akan menjadi lebih mudah lagi untuk diruqyah di sesi berikutnya. Kemudian yang kedua, yang mungkin juga akan bisa kadang dialami ketika meruqyah itu, kadang-kadang jinnya yang datang tapi tidak mau keluar, ya. Maka dalam kondisi seperti ini, bacakanlah ayat yang menyakiti, ya, jin, ya, dengan memberikan pukulan, ya, memberikan pijitan, dan juga mendengarkan ayat ruqyah, ya, di rumah, ya, dengan berproses tentunya, karena segala sesuatu dari pengobatan itu ada prosesnya, ya. Jadi walaupun dia, ya, ustadz kondang atau ruqyah yang sudah berpengalaman, ada memang pasien-pasien yang ketika di pengobatan ini butuh proses yang agak lama, ya. Kemudian berikutnya adalah ketika kondisi dibacaan ruqyah, kemudian penderita menangis, ya, dan menangis tersebut, ya, itu karena pengaruh dari bacaan-bacaan itu, dan ini biasanya menjadi tanda bahwa itu adalah sihir, ya. Jadi bukan berarti nangisnya itu dibuat-buat atau karena sesuatu yang mungkin menyedihkan, tapi itu biasa karena sihir yang ada dalam dirinya. Kemudian berikutnya, bisa dengan cara apa? Dibacakan ayat-ayat sihir ketika melihat kondisi seperti itu, ya. Misalnya dalam surat Al-A'raf, ya, ayat 117 sampai 172. Wa wahayna ila Musa an alqi 'asak fa idza hiya talqafu ma yafikun wa qala al-haqq wa badala ma kanu ya'malun faghlibu hunalika wa qalabu saqirin wa ulqiya as-sahratu sajidin وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. Ini diawali dengan ta'awudz terlebih dahulu. Kemudian juga bisa dibacakan ayat yang lainnya. Walamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr innallaha sayubatiluh إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. Ini ayat yang menunjukkan ayat-ayat yang pembatal sihir. Juga ayat yang lain dalam surat Thaha ayat 69, wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sad'u illa ma sad'u kaidu sahir إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Bacalah ayat tersebut, bisa diulang, ya, 7 kali atau lebih, ya. Dan ketika pasien tersebut semakin keras, maka ini menunjukkan bahwa dia kena sihir. Kemudian kondisi yang berikutnya, kadang-kadang jin datang seraya berteriak, mengancam dan berjanji. Maka janganlah takut,
tetapi pukullah dan berilah pelajaran, dengan izin Allah dia akan diam. Atau kita katakan, diam, jangan teriak. Ini banyak orang yang akan mendengar di sini, mengganggu. Ya, jadi kita katakan aja kepada jin tersebut supaya diam, maka insya Allah akan diam. Kemudian kadang-kadang jin ada yang mencaci. Ya, ketika ada yang mencaci dari jin itu, hadapilah dengan tenang, jangan terpancing ya. Jangan juga menjadi mukul ya, dengan mukul yang menyakiti ya. Kemudian kadang jin juga berkata kepada Anda seorang yang soleh, maka aku akan keluar demi menghormatimu. Maka katakanlah, aku adalah hamba yang lemah, keluarlah demi taat pada Allah dan Rasulnya. Nah, jadi janganlah kita kemudian menjadi sombong ya kalau ada jin yang sudah mau keluar, tapi kita harus tetap tawadhu bahwa kamu keluar adalah karena Allah, bukan karena ruqyah tersebut. Kemudian kadang-kadang Anda dapati jin mengganggu, itu kemudian membangkang. Maka salah satu caranya adalah ambillah segelas air dan dekatkan ke mulut, lalu bacakan ayat-ayat ruqyah. Bisa juga ditambah dengan surat Yasin, As-Saffat, Ad-Dukhan, dan Al-Jin. Kemudian siramkan air itu kepadanya, maka dia akan merasakan sakit dan akan mentaati Anda untuk keluar, insya Allah dan izin Allah. Kemudian kondisi yang ke-8, jika Anda ingin mengetahui akidah dari jin itu tanpa menanyakannya, maka bacakanlah kepadanya ayat-ayat yang ditujukan kepada ahli kitab, seperti firman Allah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar. Jadi ayat yang dengan dibacakan tersebut, maka ini akan nanti dia akan menjawab ya bahwa dia muslim atau kafir. Atau baca surah Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian yang berikutnya, jin adakannya lari pada saat mengucapkan janji. Jadi ada kalanya jin itu yang lari ya, jadi sembunyi ketika diruqyah, dia sembunyi, tidak tahu kemana, padahal tadi ada. Maka kita bacakan ayat, ya ma'asyaral jinni wal insi in istada'tum an tanfudhu min aqdaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan وبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواذ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ini adalah untuk menarik kembali dan memunculkan jin yang ada dalam tubuh yang sembunyi tadi. Kemudian setelah itu bisa diikat tangannya atau kakinya dengan bacakan surat Al-Ikhlas ya, atau surat Al-Falaq. Berarti niat mengikat, Bismillah, atau dengan baca basmalah, Bismillah, ikat kamu. Kemudian diikat dengan rantai besi yang sangat tajam ya, yang akan menyakiti kamu kalau kamu bergerak. Nah, begitu, dengan kita ucapkan seperti itu dia akan takut, insya Allah. Kemudian berikutnya, kadang-kadang jin setuju untuk keluar tetapi dia tidak bisa. Mungkin karena usianya yang sangat muda, atau mungkin usianya sudah sangat tua, udah lemah. Ya, ada beberapa pasien yang dia jinnya sudah tua,
dan nenek ya, itu ketika dikeluarkan susah berjalannya, pelan banget. Maka ini butuh dibantu, ditarik-tarik ya, tangannya atau lewat kaki. Dengan dibaca juga ayat-ayat yang membantu dia untuk keluar. Ya, misalnya waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda faghshaynahum fahum la yubsirun. Atau bisa kita bantu dengan doa Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa tazilu huzna idza syi'ta sahla. Kita ulang-ulangi. Atau kita bantu dengan doa bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Sehingga jinnya akan mudah keluar. Kemudian ada juga yang belum berpengalaman, jin yang dimasukkan belum berpengalaman, atau ada jin juga yang buta. Dia mau keluar nggak tahu jalannya. Ya. Bisa juga dengan cara dibantu dengan baca surat Yasin atau azan di telinganya. Atau ketika jinnya misalnya buta, maka membaca doa untuk menyembuhkan butanya itu, ya, dengan bisa dipegang matanya, ya, atau kalau enggak langsung bacakan aja dengan doa As'alullahal azim rabbal arsyil asyir, As'alullahal azim rabbal arsyil asyir, As'alullahal azim rabbal arsyil asyir. Ini untuk apa? Untuk niat menyembuhkan jin yang buta tadi. Maka insya Allah jin tersebut akan menjadi bisa melihat, ya. Dan ini alhamdulillah banyak ya yang sudah terbukti seperti itu. Kemudian juga ketika jinnya tidak bisa bicara, bisu. Karena ada dukun-dukun yang memasukkan ke pasien supaya pasiennya itu sulit untuk diajak ngobrol, ya, masukkan jin-jin yang bisu. Maka bagaimana caranya? Kita ajarkan kepada dia, ya, dan kita perdengarkan ayat-ayat agar dia bisa bicara. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa qulu qawlan sadida. Ini ayat-ayat untuk berbicara. Kemudian juga antaqallahu alladzi antaqa kulla syai', antaqallahu alladzi antaqa kulla syai'. Diulang-ulangi, maka insyaallah ini akan menjadi obat sehingga jin tersebut bisa berbicara dengan izin Allah. Kemudian ayat-ayat ruqyah harus dibaca secara tartil, khusyuk dengan suara yang dapat didengarkan, ya. Kemudian berikutnya ke-12, kadang-kadang jin mempersyaratkan beberapa syarat tertentu. Jika mengandung ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, seperti mengatakan saya akan keluar asalkan dia orang yang dimasukinya itu mau menjaga sholat, maka saya akan keluar darinya. Asal dia mau memakai pakaian yang menutup aurat, maka tidak mengapa untuk memperturutkan syarat tersebut, ya. Tetapi harus Anda jelaskan kepadanya bahwa pelaksanaan hal tersebut bukan karena ketaatan kepadanya, tapi karena Allah, ya. Jika minta persyaratan berupa kemaksiatan, maka janganlah turuti, ya. Seperti misalnya harus membawa sesaji atau sesembahan ke kuburan tertentu, atau misalnya harus ada binatang, ya, sapi atau apa yang harus disembelih dan sebagainya, yang itu justru memberatkan pasien, ya. Dan kita juga perlu sadari kadang-kadang pasien yang sudah sakit seperti ini sudah banyak yang dia sudah keluarkan biaya, sudah ke rumah sakit, sudah kemana-mana berobat dan ternyata tidak sembuh-sembuh, ya. Makanya kita jangan menambah lagi beban, ya, dengan harus motong kambing, motong apa, ya. Nanti jadi bikin tambah rumit lagi masalah. Kemudian ke-13, jika Allah telah mengusir jin dari penderita, maka perintahkanlah dia, ya, dan orang-orang mintanya untuk bersyukur kepada Allah atas bebasnya dari penganiayaan dari dukun yang ada, dari masalahnya sudah ada itu, kemudian Allah sembuhkan, Allah angkat, maka kita syukur, ya. Nanti akan bersujud syukur kepada Allah atas diperkenankannya oleh Allah untuk menyingkirkan kezaliman yang ada. Kemudian yang ke-14 yang terakhir yang bisa kita bahas pada kesempatan ini adalah jika Allah
telah mengusir jin melalui upaya Anda, maka janganlah Anda mengatakan saya telah mengeluarkan atau mengusirnya. Tapi katakanlah Allah telah mengeluarkan atau mengusirnya. Maka jangan sekali-sekali Anda terpedaya, karena sungguhnya keterpedayaan itu termasuk pintu syaitan yang besar. Hadirin jemaah sekalian, pemirsa Wahda TV Depok yang berbahagia, ini beberapa hal yang penting yang perlu tentunya untuk kita pelajari berkenaan dengan ruqyah syar'iyyah, yang mudah-mudahan ini akan menjadi salah satu jalan untuk kita bisa menolong saudara kita, ya, unsur ahuqa zaliman aw madluman, tolonglah saudaramu, kata Rasulullah SAW, yang menzalimi dan zalimi. Para sahabat bertanya, bagaimana menolong orang yang menzalimi? Maka sudah mengatakan, yaitu dengan mencegah kezaliman yang diperbuat oleh orang tersebut, atau menghilangkan kezaliman yang telah diperbuat oleh orang tersebut. Itulah menolong orang yang zalim. Dan insya Allah ini adalah bagian dari amal besar, ya. Di dalam dunia ini, hal yang sangat penting dalam diri seseorang adalah waktu dan kesehatan. Ni'matani maghbunun fihima katsirun min nas, as-sihhat wal faragh. Ada dua kenikmatan, kata Rasulullah SAW, yang banyak manusia lalai, lupa, tapi itu adalah sangat penting, yaitu as-sihhat wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Luangkanlah waktu kita untuk menuntut ilmu. Luangkanlah waktu kita untuk semakin mendalami syariat Islam. Luangkanlah waktu kita untuk menghafal, untuk mengamalkan zikir-zikir yang dicontohkan Rasulullah SAW, yang telah diajarkan dalam Al-Quran, doa-doa yang telah diajarkan Al-Quran, dan juga doa-doa yang telah diajarkan Rasulullah SAW. Dengan mengamalkan seperti itu, maka insya Allah waktu kita menjadi bermanfaat. Janganlah waktu kita lalaikan, kita hambur-hamburkan. Kita memikirkan hal-hal yang tidak penting, yang banyak justru menambah masalah dalam fisik kita, ya. Dan juga masalah kesehatan. Kesehatan ini adalah masalah yang sangat penting. Buat apa banyak harta, buat apa banyak istri, buat apa banyak perhiasan kalau ternyata sakit, ya. Ini akan menderita. Maka tentunya kita melihat banyaklah saudara kita kaum muslimin yang butuh kita bantu. Apalagi ketika pasien tersebut adalah pasien yang kondisi ekonominya kurang, ya, dia kadang-kadang pergi ke dukun malah ditipu, harus bayar 6 juta, harus bayar 5 juta, ya. Ternyata itu akan menjadikan justru jadi bahan untuk diperas, ya. Dan itu tidak sembuh juga. Karena kasihan saudara kita yang sakit tidak bisa bekerja, tidak bisa mengurusin rumah tangganya, ya, terutama untuk bapak-bapak, ya, karena sakit yang dialami karena baik gangguan jin ataupun karena gangguan fisik. Maka tentunya ruqyah syar'iyyah, ya, ini adalah bagian dari solusi yang Rasulullah SAW ajarkan untuk mengobati pasien-pasien baik yang sakit karena fisik maupun sakit karena non fisik. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wal afu minkum. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.